Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi konsep Artificial Intelligence atau AI pada industri otomotif. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9, saya Renarsa Putri dengan NIM 1325080. Saya Muhammad Tika Faiz dengan NIM 1325071. Jadi yang pertama itu adalah pengertian Artificial Intelligence, yaitu adalah sebuah sistem atau mesin yang tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga bisa berpikir, menganalisis situasi, dan mengambil keputusan secara mandiri. Nah, AI ini, dia tuh belajar dari data atau machine learning, jadi semakin banyak data yang dipelajari, semakin pintar sistem dalam mengenali pola dan membuat keputusan yang tepat. Nah, dia juga mengenali pola dan objek, contohnya seperti mengenali kendaraan lain, pejalan kaki, rambu lalu lintas, dan kondisi jalan sekitar. Next. Selanjutnya itu ada peran AI di industri otomotif. Yang pertama itu ada keamanan berkendara, yaitu adalah mendeteksi potensi bahaya lebih cepat daripada manusia, seperti kendaraan yang tiba-tiba berhenti. Yang kedua itu ada efisiensi, yaitu memilih rute terbaik, mengurangi kemacetan, dan menghemat bahan bakar kendaraan. Yang ketiga itu ada kenyamanan, fitur otomatis seperti parkir dan bantuan mengemudi membuat pengemudi tidak mudah lelah. Yang keempat itu ada produksi pabrik. Selain di mobil, AI juga digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pembuatan kendaraan. Nah, ini ada teknologi AI yang digunakan. Yang pertama itu ada machine learning, yaitu adalah teknologi yang memungkinkan sistem belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan akurasi keputusan. Yang kedua itu ada computer vision, yaitu adalah membantu mobil melihat menggunakan kamera lalu mengenali objek seperti jalan, lampu lalu lintas, dan kendaraan. Yang ketiga itu ada natural language processing, yaitu memungkinkan pengguna berinteraksi dengan mobil melalui suara seperti memberi perintah navigasi. Yang keempat itu ada sensor dan IoT. Nah, sensor ini seperti radar, lidar, dan kamera mengumpulkan data secara real time agar mobil memahami kondisi sekitar. Yang selanjutnya itu ada contoh penerapan dari AI. Yang pertama itu ada mobil otonom atau self-driving, yaitu berjalan sendiri tanpa bantuan pengemudi dengan mengandalkan AI dan sensor. Yang kedua itu ada parkir otomatis, yaitu sistem membantu mobil masuk tempat parkir secara presisi tanpa kendali manual. Yang ketiga itu ada deteksi tabrakan. AI memperingatkan pengemudi atau mengaktifkan rem otomatis untuk mencegah kecelakaan. Yang keempat itu ada navigasi cerdas, yaitu menggunakan data lalu lintas real time untuk menentukan rute tercepat dan paling efisien. Yang kelima itu ada voice assistant, yaitu pengemudi dapat mengontrol musik navigasi atau panggilan hanya dengan perintah suara. Next. Yang selanjutnya ini ada mobil otonom dan keamanan. Jadi AI ini sebagai otak dari kendaraan. Nah, karena dia menggunakan kamera, radar, dan sensor untuk memproses data dan membuat keputusan seperti kapan berhentinya, mempercepat, atau menghindari hambatan. Contoh pengembangnya itu ada Tesla dan Waymo. Nah, fitur keamanan AI-nya yang digunakan itu yang pertama automatic emergency braking, yaitu mobil mengerem otomatis saat mendeteksi bahaya di depan. Yang kedua itu ada lane keeping assist, yaitu membantu kendaraan tetap berada di dalam jalur yang benar. Yang ketiga itu ada blind spot detection, yaitu memberi peringatan saat ada kendaraan di area yang tidak terlihat. Next. Nah, selanjutnya di sini ada keunggulan, tantangan, dan masa depan.
Jadi keunggulan ini yang pertama ada mengurangi kesalahan manusia. Dia banyak kecelakaan terjadi karena kelalaian manusia. Nah, AI membantu meminimalkan hal ini. Nah, tantangannya biaya pengembangan tinggi. Teknologi AI ini masih mahal untuk dikembangkan dan diterapkan secara luas. Nah, masa depannya yang pertama ada mobil tanpa sopir umum. Dia kendaraan otonom akan semakin umum digunakan masyarakat luas. Keunggulan yang kedua, efisiensi lebih tinggi. Ya, penggunaan bahan bakar, waktu dan rute jadi lebih optimal. Tantangannya, tantangan keduanya keamanan data. Kendaraan modern mengumpulkan banyak data yang berpotensi disalahgunakan. Masa depan yang kedua, integrasi smart city. Integrasi dengan konsep smart city membuat transportasi lebih teratur. Yang ketiga, ada kenyamanan meningkat. Fitur otomatis membuat pengalaman berkendara lebih santai dan aman. Lalu tantangan yang ketiga, regulasi dan hukum. Ya, aturan tentang kendaraan otonom masih berkembang di banyak negara. Nah, masa depan yang ketiga, transportasi lebih baik. AI berperan besar menciptakan transportasi yang lebih aman dan ramah lingkungan. Nah, AI dalam proses produksi kendaraan. Yang pertama ada otomasi robot. AI mengendalikan robot untuk perakitan, pengelasan, dan pengecatan dengan akurasi sangat tinggi. Yang kedua ada efisiensi produksi. Proses produksi menjadi lebih cepat dan kesalahan manusia dapat diminimalkan secara signifikan. Yang ketiga ada konsistensi kualitas. Ya, sistem AI memastikan setiap kendaraan diproduksi dengan standar kualitas yang konsisten. Contohnya itu Tesla. Nah, jadi Tesla ini menggunakan robot berbasis AI untuk membantu proses perakitan kendaraan listrik di pabrik mereka. Nah, kalau AI untuk quality control ini, yang pertama ada deteksi cacat bodi. Jadi kamera kamera beresolusi tinggi mendeteksi cacat pada bodi kendaraan yang sulit terlihat mata manusia. Yang kedua ada cek pemasangan komponen. Jadi AI ini memverifikasi kesalahan pemasangan komponen secara otomatis dan akurat. Yang ketiga ada inspeksi pengecatan. Dia computer vision memeriksa hasil pengecatan kendaraan secara otomatis dan real time. Yang keempat ada kecepatan inspeksi. Dia proses inspeksi jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan pemeriksaan manual oleh manusia. Dan yang kelima ada standar konsisten. Sistem AI ini memastikan setiap kendaraan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pabrikan. Nah, selanjutnya ada AI pada kendaraan listrik. Pertama ada BMS, manajemen baterai. AI itu memantau kondisi baterai secara real time dan memperkirakan jarak tempuh yang tersisa. Yang kedua ada optimasi penggunaan daya. Sistem AI ini memberikan rekomendasi penggunaan daya yang optimal berdasarkan kondisi berkendara. Yang ketiga ada deteksi gangguan. AI ini mendeteksi potensi gangguan pada baterai sebelum terjadi kerusakan serius pada kendaraan. Yang keempat, estimasi jarak tempuh. Mobil listrik modern ini menampilkan estimasi jarak berdasarkan gaya mengemudi dan kondisi jalan yang dianalisis AI. AI dalam analisis data pengguna, yang pertama ada pengumpulan data kendaraan. Setiap kendaraan modern menghasilkan data seperti kecepatan, pola pengereman, konsumsi bahan bakar, dan rute perjalanan. Yang kedua ada pemrosesan dan pemahaman kebutuhan. AI ini mengolah data tersebut untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan pengguna secara mendalam dan akurat. Yang ketiga ada navigasi pintar adaptif. Sistem navigasi cerdas ini mempelajari rute yang sering digunakan dan memberikan rekomendasi jalur yang lebih cepat. Nah, selanjutnya ada AI dan prediksi perawatan kendaraan. Predictive maintenance AI ini menganalisis data dari sensor kendaraan untuk mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum masalah menjadi serius. Nah, manfaat utama ini hemat biaya dan cegah kerusakan serius. Nah, kalau sistem peringatan ini yang pertama ada kondisi rem. Ya, sistemnya memberikan peringatan ketika kondisi rem mulai mengalami penurunan performa. Yang kedua ada kesehatan mesin. Nah, ini memantau kondisi mesin dan mendeteksi anomali sebelum terjadi kerusakan besar.
Yang ketiga ada status baterai. Peringatan dini diberikan saat baterai kendaraan listrik mulai mengalami degradasi. Nah, selanjutnya ada dampak AI terhadap industri otomotif global. Yang pertama ini ada produktivitas, efisiensi operasional. Ya, ini membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional secara signifikan. Yang kedua ada kendaraan lebih aman. Teknologi AI ini menghasilkan kendaraan yang lebih aman dan efisiensi untuk pengguna jalan. Yang ketiga ada inovasi berkelanjutan. Produsen terus berinovasi mengembangkan fitur kendaraan berbasis AI yang lebih canggih. Yang kedua ada di lingkungan. Yang pertama itu kendaraan ramah lingkungan. Ya, ini mendorong perkembangan kendaraan listrik yang lebih ramah dan lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Yang kedua ada efisiensi bahan bakar. Optimasi rute dan gaya mengemudi berbasis AI ini mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga ada emisi lebih rendah. Kendaraan otonom berbasis AI ini dapat mengurangi kemacetan dan emisi gas buang secara keseluruhan. Lalu di sini ada persaingan global. Yang pertama ini mobil pintar masa depan. Nah, produsen dunia berlomba mengembangkan mobil pintar yang mampu membantu pengemudi dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada kendaraan otonom. AI ini menjadi kunci pengembangan kendaraan otonom yang semakin diminati pasar global. Yang ketiga ada transformasi industri. AI ini membawa perubahan besar dalam seluruh rantai nilai industri otomotif global. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.